kehebatan Allah itu ujung-ujungnya ditujukan untuk sifatnya yang paling ditonjolkan apa? Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA bisa membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai tauhid. Kita tahu bahwa tauhid itu merupakan kunci ibadah, dan tauhid ini artinya mengesahkan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Nah, untuk sore hari itu saking pentingnya tauhid ini, mari kita simak kajian tentang tauhid ini dari Ustadz Syuli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kula berdiri nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah. Mugi-mugi kehadiran kita bersama-sama belajar, saya juga belajar, panjenengan juga mendapat pahala double. Dan kita harapkan luruskan niat kita untuk mendapatkan ilmu cahaya Allah yang menerangi hati pikiran kita. Kita tambah jernih, iku salah, iku bener, cetha welo-welo, sehingga kita dituntun oleh Allah menuju cahayanya. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasya. Allah itu cahaya dari di atas cahaya. Kalau cahaya normal ketok pakai mata, tapi kalau cahaya yang lebih dari cahaya itu sudah basiro yang bermain. Ini wonge iki bagaimana? Ke depan kita ada apa? Dan Allah itu mulai zaman dulu sampai nanti kiamat, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah males, selalu dalam kesibukan untuk memberi rahmatnya dan memberi kerahimannya kepada khusus hamba-hamba Allah yang memang menyembahnya. Tauhid ini besar sekali, ya. Tetapi setidaknya nanti kunci-kuncinya kita sudah memahami sambil kita pelajari. Sebab kalau tauhid itu sasaran yang kita harapkan, itu kunci paling dasar untuk gampang kita menjadi ahli surga. Karena apa? Di dalam Islam kemurnian tauhid mengesahkan Allah dengan segala kebesarannya, di mana kita pasrah total, maka ini merupakan kekuatan iman yang nyumber keikhlasan, khusyuk, syukur, sabar, takwa, dan yang akhirnya rahmat kasih sayang dan pertolongan Allah akan masuk ke dalam diri kita tanpa batas. Sehingga para nabi, para waliullah, kalau nabi punya mukjizat, kalau waliullah punya karomah, basiroh dia luar biasa dalam, sehingga dalam kehidupannya dia bisa menikmati segala hal dengan penuh ketenangan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah khawatir sedikit pun. Ya wis lah panjenengan wayahe kita ini lagi pas-pasan, ya sudah, kita wayahe mungkin kelemahan kita, karena di dalam tauhid orientasi kita adalah
Allah itu maha segalanya. Maka ini ujung-ujungnya dari ini, ya, dari kekuatan dasar sebagai pondasi itu iman, ikhlas, syukur, sabar, takwa, itu adalah pondasi-pondasi dasar. Nah, ikuni kuat, maka amal-amal kita akan nyumber menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin. Rezeki kita kebetulan bisa banyak. Rezeki itu jangan berupa materi tok. Paling tidak kalau menganut Quran ada 7 yang masing-masing bisa nyumber rezeki lebih banyak. Kalau itu dibuat suatu simbol, rezeki itu menyangkut kesehatan pikiran, kesehatan hati kita, kesehatan fisik kita, kredibilitas kita di mata lingkungan, nama baik kita di mata ini. Kan orang meninggal kalau kita baik kan namanya tetap baik, itu rezeki juga itu. Materi. Terus kemudian kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Ujung-ujung puncak kenikmatan itu hadiah terbaik dari Allah, yaitu surga. Insya Allah besok kita menjadi ahli surga. Amin. Nah, jadi kalau kita melihat ini konsep tauhid itu bukunya banyak, ada uluhiyah, rububiyah, tapi kita nggak nguraikan itu panjang lebar gak mari-mari. Tapi kita simplifikasi, ya. Ini kebetulan rusak ini cahayanya, makanya kita pakai ini. Konsep tauhid, ya, di mana ini dasar dari dasar segalanya, ya. Tumbuhnya iman pada Allah, kepada hari akhir, kepada Nabi, Rasul dan sebagainya, itu memang dari dasarnya dasar itu tauhid. Ya. Nah, keyakinan total sepenuhnya di dalam konsep Islam, Allah itu tidak suka disekutukan sama sekali. Jadi keyakinan total sepenuhnya untuk mengesahkan bahwa Allah itu satunya, nggak ono anak, nggak ono ini, nggak ada yang menyamainya, semuanya bergantung pada Allah. Misalnya surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allah itu maha esa dan sebagainya, tanpa disebutkan dengan apapun juga, murni dalam segala hal. Kita nggak boleh dalam hal ini ngentet, ono amplop, aku butuh, Allah dilupakan sejenak. Nggak boleh begitu. Allah kok dilupakan. Dalam itulah nanti maka kita jadi imannya jadi kacau, ya, tanpa dipersekutukan dengan yang lain apapun juga. Apalagi kalau arca itu disinggung dianu, wong misalkan gak nyamuk gak iso, nyamuk nempel aja gak iso gebuk, nyamuk neleki aja yang namanya misalkan kepalanya arco itu, ya gak iso deh ngersiin, gak iso, ya harus orang lain gitu. Ngono kok ya disembah. Tapi ya dasar manusia ini ada godaannya setan, ya. Dan setan itu janji sama Allah hidup kan sampai hari kiamat, ya. Nanti tak goda kabeh, rambut satu sing selamat, rambut semuanya kita ini gak selamat mlebu neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang satu rambut yang selamat. Nah, apa konsekuensinya ini? Ya, untuk kita sembah dengan pasrah total. Jadi Tuhan dalam bentuk ilah, maka ini termasuk tauhid uluhiyah. Itu ada zat yang Maha Esa, namanya Allah, bukan yang lain. Kalau yang lain itu Asmaul Husna, nama-nama lain dan Allah. Tetapi yang betul-betul zat itu namanya Allah. Nah, kita sembah dengan kepasrahan total.
Wis, bukan karena iri, bukan karena pamrih, bukan karena pencitraan. TV-nan ya aku tak sholat ben ketok nek aku iku ya sholat ning masjid ngono. Kon TV diedar ning ngono. Gak gitu. Ya kita ya makanya pada malam hari tahajud ya gak ono sing delok ya kita tetap sholat, nggih. Kita taati secara total. Nah, Allah ini membawa konsekuensi. Allah punya tangan-tangan yang sangat dipercaya, yang nggak pernah ngingkari apa? Malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Allah itu akhirnya konsekuensi Allah sudah menyiapkan alam semesta untuk manusia. Konsekuensinya karena hanya manusia dan jin yang nanti akan diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kenapa setan tidak? Oh, setan wis berikrar kok. Walaupun dia percaya sama Allah, tapi itu tidak disebut iman kalau di dalam Islam. Dia percaya sama Allah, Allah segalanya. Njaluk urip ya pas urip, tapi dia begitu berenggelnya karena ada penyakit paling dasar, yaitu kesombongan. Remehne wong iki sangka tanah kok aku kon ngurmat lho piye ya. Karena kesombongannya itu maka orang bisa siapapun termasuk iblis 100% menjadi musuh kita abadi. 100%. Roh iblis itu dari neraka ya padha wae. Kita sekarang punya suhu tubuh kita 37, dipanasi 100 saja wis panas. Nek setan punya suhu berapa? Dipanasi neraka yang ini luar biasa. Yo pasti dia masuk neraka nantinya. Nah, bahwa kita tempat kita pasrah total, kita taati di dalam hal ini langsung connect kepada fungsi kita begini ini, langsung Allah itu memberikan suatu keseimbangan pasrahmu, taatmu dan sebagainya. Itu akan berwujud cintanya Allah kepada kita. Apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita doakan kepada Allah, insya Allah dipenuhi. Cuma harus ada hukum yang lain, yaitu semuanya itu tergantung ikhtiar dan ilmu kita. Kalau misalkan Pak Dar misalkan jaluk jadi presiden, umpamane ngono, misalkan ilmu dan wawasannya kurang, malah ndak karo-karuan jadi presiden, malah dinyai wong dan sebagainya gitu. Nah, karena begitu ya perjalanan Pak Dar walaupun dengan penuh lika-liku tapi alhamdulillah bisa membaik. Jadi begitu, ya. Nah, Allah Maha segala-galanya. Ini rububiyah, ya. Bahwa Allah yang Maha segala-galanya itu menciptakan, memelihara, mengatur seluruh alam semesta termasuk isinya, termasuk manusia sesuai kehendaknya tanpa batas. Maka kalau Allah itu sudah melihat hambanya tauhidnya tinggi, murni sekali, Allah itu dekat. Kayaknya kalau dia melangkah di situ bersama Allah. Kalau dia melihatnya bersama Allah. Kayak gitu. Bukan tunggal ya. Kalau di nyuwun sewu ya, di aliran kepercayaan itu kan Allah menyatu manunggaling Gusti ambek kita. Lu Allah itu tidak ada yang menyamainya, gak ono sing podo bek dia apa, dia tidak berupa makhluk, tidak berupa irungnya gede raksasa cahaya, enggak. Allah itu gaib, tapi makhluknya kita bisa melihat tentang kebesaran Allah. Nah, jadi dua uluhiyah dan rububiyah ini ya, Allah sebagai zat yang disembah, yang ditaati total dan kita mintai tolong, iya karena butuh, wa iya karena stain, digandeng. Itu filosofinya jauh ya.
Kalau kita murni betul Allah saja, bukan karena sopo-sopo, bukan karena apa, bukan karena jabatan apa begitu, maka hijab Allah itu koyok nggak ono. Nek njaluk kita pasti dipenuhi sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tahu ikhtiar kita bagaimana, ilmu kita bagaimana. Lah kayak misalnya Pak Darmono terus misalkan, ya Allah jadikan saya ini presiden misalnya gitu, ilmu gak gaduh, tambah nggak karo-karoan, bukan malah tambah bagus, malah menyiksa Pak Darmono. Nah contohnya gitu. Allah Maha tahu hati kita ini sejauh mana. Jadi karena itu Allah sesuaikan bertahap. Tapi janji Allah, sapa sing beriman dan beramal soleh akan diberikan kebaikan, cahaya, keberkahan, lumintu, ghairu mamnun, tidak putus-putusnya. Nah itu ya. Nah salah satu kalau kita lihat lah, konsep tauhid ini langsung connect kepada kekuatan iman kita. Berarti kalau makin tauhidnya makin tinggi, berarti corone itu turunannya kita harus ikut semuanya, tuntunannya ya kita ikut. Tuntunannya dulu ada kitab sudah disempurnakan Al-Quran. Dulu ada Rasul, Nabi, ujung-ujungnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasul yang kita cintai, teladan total. Ya itu yang kita contohi. Seharusnya penganut agama lain itu seharusnya kalau mau konsisten, karena semuanya itu muslim, ya harusnya ikut yang terakhir ini. Karena dulu sederhana banget, nggak ono dulu tuh ada warisan, gitu. Karena zaman dulu tuh mau jika omah sakarepmu, mau buka hutan tanah berapa hektar pun sakarepmu, biar gitu wonge gak akeh, gitu kan. Sekarang makin kompleks, diaturlah bahwa Islam ini untuk di zaman globalisasi sampai dunia kiamat enggak ada. Nah, maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Cobalah kita diperintah Allah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya, jangan nyampur sama sekali. Ikuti tuntunan-tuntunan Allah, jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus itu sing diminta terus, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Maka rezeki yang paling hebat itu sesudah tauhid dan iman ini adalah jalan yang lurus itu. Yang kita yakini, kita taati, kita jalankan, nyumber menjadi penuh limpahan rahmat saking Allah. Nah, ini contohnya. Oke, lanjutnya silahkan. Baik, tentunya kita ingin ya menjadi hamba yang mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita benar-benar memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan belajar lagi mengenai bagaimana sih kita memurnikan ketaatan kita kepadanya. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Kita sudah membahas mengenai pengertian dari tauhid itu dan juga mengapa sih kita sebagai seorang muslim itu harus mengukuhkan tauhid ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita memurnikan ketauhidan ini. Silakan Ustaz. Nah, sebelum kita masuk bagaimana mengelola tuntunan cahaya yang namanya tauhid, dasar dari dasar segalanya itu. Ya. Itu kita melihat manfaatnya. Tauhidnya muampaknya banyak epol, mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan mengenal Allah. Maka pondasi tauhid biasanya disertai dengan caranya, salah satunya ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu begitu luar biasanya. Nah, itu ada panjang sendiri itu, menjadi sumber semua kebaikan dan kunci ahli surga. Sumbernya ini tauhid itu. Pokoknya sudah kita tauhid itu keyakinan kita kepada Allah tentang keesaan dan segala yang mengikutinya. Dia maha segalanya. Nah, kalau semua pekerjaan kita, kelakuan kita, niat-niat kita, amal-amal kita sehari-hari ditujukan kepada Allah yang sudah kita yakini keesaannya itu, kebesarannya itu namanya ikhlas. Ikhlas adalah pola sikap, pola pikir kita di dalam melaksanakan sehari-hari semata-mata ditujukan kepada Allah yang sudah kita yakini luar biasa itu. Kedahsyatan Allah, makanya Allah itu sesuai dengan opo karepe hambanya. Kalau kita nih, Allah paling semono tok ae sehingga sholat sak karepe dhewe. Tapi kalau Allah itu zat yang maha segalanya, wae alam semesta ini hanya kun fayakun. Permintaan yang aneh-aneh yang enggak masuk akal, ternyata Nabi Sulaiman dikabulkan. Perintah Allah yang enggak masuk akal, mateni anak yang paling disayangi, yang sungguh ditunggu-tunggu, adik taatnya luar biasa, yaitu Nabi Ismail. Perintah yang ketoke gendeng dalam kutip itu ternyata tidak terjadi kecelakaan, malah membawa suatu keberkahan. Doanya dia 3, dikabulkan 4. Arab tenang. Sampai sekarang pun yang namanya mata uang Arab itu stabil sekali. Jadi nek tuku kormo saiki sampai 10 tahun yang lalu
Misalkan 1 real itu oleh piro, podo saking stabili. Bahkan stabilnya bukan hanya masalah ekonomi. Di sana nggak ono buah, nyatane ning kono buah tok. Kalau jenengan umroh haji terutama itu wis buah tok. Ya sangka dinti. Zam-zam itu udah kemana-mana. Wah, larangnya setengah mati. 550 Bu, botol 5 liter gitu, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini menjadi sumber segala kebaikan. Maka nek jenengan semakin ma'rifatullah, mengenal Allah yang demikian luar biasanya Allah. Dan luar biasanya itu Allah itu nangis kalau kita lihat. Kehebatan Allah itu ujung-ujungnya ditujukan untuk sifatnya yang paling ditonjolkan apa? Rahman, Rahim. Allah itu jadi nyayangi menungso. Wis digaekne bumi, nek gedene 2 kali kacau, nek kecilian kacau. Jerune ada mahma. Kalau nggak ada mahma, medan magnet itu menguat, sehingga air itu nggak sampai tekan dhuwur, nggak bisa kemana-mana. Maka di dalam ini ada mahma, sehingga medan magnet bumi akan berkurang, masih 9,8 meter per detik gravitasinya. Oksigen munggah, ditrap pada suhu yang sudah sekitar 20, dhuwure gitu, tambah dingin. Naik pesawat kita ke Amerika biasanya paling dhuwur itu paling 30 sampai 37 derajat. Kalau di daerah sini, tapi kalau sudah mendekati Amerika bisa lebih tinggi karena di sana mendekati kutub. Ya, aku biasanya mentelengi gitu kalau panas bosen turu terus kan, hampir 1 hari 1 malam itu soalnya kalau ke Eropa maupun ke sana. Nah, jadi seperti itu. Menguatkan iman, makin kuat iman, makin kekeh tahan uji tak kedodaan, dan makin semangat menjalankan apa yang kita imani. Nek sholat itu perintah Allah, dampaknya besar sekali. Nah, begitu nek kita bersyukur, kita bisa mendapatkan nikmat luar biasa di kapanpun saja. Kalau kita bersedekah akan disucikan harta kita, akan disubur makmurkan rezeki kita, dan seterusnya. Iman makin kuat kalau dilandasi tauhid, itu koyok mantap di hati kita, kuat sekali karena dilandasi oleh bahwa Allah itu segalanya. Ikhlas juga gitu, makin ikhlas kita. Oh, mau dipaido atau apa gak urusan, yang penting aku menjalankan yang baik lah, tuh apapun. Syukur, makin bersyukur, nikmat makin kita rasakan. Ihsan adalah perbuatan baik yang kita lakukan terus menerus, bahkan berusaha yang terbaik. Innallaha yuhibbil muhsinin. Nah, sabar menghadapi banyak ujian dan sebagainya, kita kencang terus saja. Manjat dawajat, tembok itu digodok sampai jebol. Artinya di dalam menghadapi kesulitan, menghadapi keinginan untuk berkembang, punya cita-cita apa, kencengo terus menerus, usahakan sampai jebol. Artinya cita-cita ini capek. Takwa, tertingginya takwa itu ujung-ujungnya semua tuntunan itu dengan ringannya dia taati, dia hindari. Akhirnya menjadilah dia ahli surga, hasanah dunya, hasanah akhirat. Doa-doa kita mudah terkabul, kekuatan Allah bagi kita makin besar, tauhidnya makin tinggi, biasanya akan timbul karomah. Misalnya para wali-wali dia ndelok apa, jangan ke sana, kita nggak cocok, dia nekat ke situ, akhirnya ya celakaan misalnya gitu. Ya apa, seperti yang dianukan pernah gitu kan, diperintah itu. Jadi kenyataan banyak sekali yang kalau kita pelajari, semua itu ada di Quran sama As-Sunnah. Ilmunya itu wis ono ning kono, cuma mengeksplorasi yang kadang-kadang kita kurang. Padahal kalau dieksplorasi, wah luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, akan ditolong, dimudahkan untuk menyutu cita-cita kita, pengen anak kita begini, pengen ini. Tahan godaan apapun, setan tidak akan kuat
Setan akan takut pada orang-orang yang ahli tauhid. Ya gimana dia wis mengesahkan Tuhan, ikhlasnya kuat, padahal resep dari ikhlas itu setan KO, nggak bakalan bisa tenang, kusuk, tidak pernah merasa takut, wala khaufun wala hum yahzanun, menghindarkan dari azab bencana, melembutkan hati. Biasanya orang yang tauhidnya tinggi itu ya enggak uraan, enggak berbuat sesuatu kejahatan, apalagi ngentet, apalagi pencitraan, apalagi terhindar dari riya, pamer, pencitraan, senang memberi, penuh semangat berbuat, mensucikan hati perbuatan, mendapat ampunan pahala besar, memperkuat pikiran, kecerdasan ini, mencegah emosi, tidak mudah mengeluh, menyuburkan amal soleh, penuh nikmat bahagia, hasanah dunia hasanah. Jadi ini dasarnya dasare pondasi itu tauhid. Ya, nah sekarang maka mari kita jaga tauhid kita dimanapun dalam kondisi, jangan pernah nyekutokne dengan apapun juga. Nah sekarang kalau kita lihat contoh ya, di dalam ma'rifatullah, di dalam metode kita untuk memperkuat tauhid paling tidak ada 4. Satu, mengenal alam semesta, jagat raya. 2, mengenal lingkungan kita yang kita delok sehari-hari. Ada matahari, ada bintang, ada ini, ada hawa, ada uwit, ada apa-apa, ada tanah dan sebagainya. Kenapa uwit itu anunya hijau? Karena hijau itu menghasilkan oksigen, karena hijau itu menyejukkan pandangan mata, karena itu di surga besok itu akan banyak pepohonan warna hijau. Kenapa air itu begitu gemericiknya itu menenangkan? Karena itu di surga kelak ada yang namanya air mengalir dengan gemericik, dengan segala bentuknya, susu dan sebagainya. Nah, terus kemudian mengenal diri sendiri, kijajane piye dan sebagainya. Nanti sedikit punya film-film gitu ya, nggak tahu mau di-cut apa, pokoknya materinya ini boleh di-cut-cut, di sana dibatasi waktu, tapi kita selesaikan aja gitu ya, menjadi satu kesatuan. Nah terus kemudian apa? Terus kemudian kita pelajari cahaya Allah, tuntunan Allah, tanggung jawab Allah sudah menciptakan alam semesta ini dan manusia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ begitu banyaknya tentang ini, tentang ini. Di dunia ini hanya satu-satunya segerombol orang perang sama raja di raja kaya raya, senjatanya komplit. Hanya satu-satunya, ceritanya apa? Ceritanya Bani Israel dipimpin Musa. Bukan perang tapi belayu, undul-undul. Gak sempat didemek, apalagi dilukai, apalagi kebacok. Tidak satu pun kebacok, dia selamat terus. Musuhe sing hebat gak karo-karuan, gak ada satu pun sing urip. Gak ono perang sing mati kabeh, gak ono, Bu. Saiki perang apa gitu ya ono sing urip. Lha iki gak sing maju perang, musuhnya belayu, nggak pernah terluka apapun, sing arepe mati kabeh dan diselamatkan sampai sekarang terbukti. Itu kan dari Quran. Quran itu banyak sekali sumber, dari segala sumber pengetahuan ada di Quran. Bisa nangis kita nih kalau mempelajari Quran itu. Makanya kalau saya pergi kemana itu nyetel Quran saat terjemah. Katamnya baleni neh, kadang-kadang ada pemikiran yang baru gitu ya, sambil kita pelajari tafsir dan sebagainya. Nah ini contohnya kalau alam semesta ini kan kita contohkan kan bumi mengecili padahal bumi gede ya. Nah ini ada suatu teori begini, betapa Allah itu indahnya, semuanya itu kadang-kadang dicontohi, misalkan pelangi yang ada di bumi langit ini ada yang namanya ozon.
Itu lapisan itu 7 lapis. Terus pelangi warna itu 7, Mejiku Ibinu Niu. Ya, digabung jadi putih. Digabung itu jadi putih. Nah, kalau makin komplit kita mempelajari ilmu, maka akan semakin putih, akan semakin suci, akan semakin dahsyat kekuatan kita. Nah, di dalam mempelajari alam semesta ini, ternyata juga tuh 7 lapis. Yang satu itu ya yang paling cilik, istilahnya dzarrah. Kalau dulu atom, sekarang sudah nggak atom lagi. Ada proton, ada elektron, kan gitu kan. Ini kalau di dalam Islam dzarrah. Di atas dzarrah itu yang kelihatan, ya kita delok jenengan iki. Itu sudah bandingannya berapa itu? Atom yang nggak kelihatan ya toh. Bandingannya sudah besar sekali. Miliaran kali. Di atas manusia ini ada bumi. Loh, yang bumi nggak bisa kelihatan sampai sana ini gede sekali. Terus setelah bumi ini, kita dibandingkan bumi, kita jadi pasir, jadi darahnya bumi gitu loh, seakan-akan. Nah, bumi ini di mata tata surya itu jadi darahnya tata surya. Tata surya loh, matahari dan sebagainya ya. Di mata galaksi ada miliaran tata surya. Itu tata surya itu koyok debu, koyok darah. Di mata galaksi, kita termasuk masuk galaksi Bima Sakti. Lu galaksi itu loh, miliaran galaksi itu di universe yang namanya alam semesta. Entah luasnya nggak karu-karuan, nggak membayang nih. Dari yang kecil sampai ini Allah tahu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7 apa? Allah itu di atas segalanya, maha besar. Alam semesta itu di mata Allah kecil, masya Allah. Kok kita ini ngeremeh nih sama Allah gitu ya? Nah, itu sampai 7. Makanya di dalam Al-Fatihah itu juga 7 ayat. Sa'i putaran tawaf. Nah, 7 kali kalau di dalam ilmu tafsir itu tandanya akeh kali, disimpelkan dengan 7 kali. Jadi sa'i itu gak iso apa-apa, wong pendidikannya ya pembantu ya toh, bendino ndelok memang gak ono banyu, anake nangis, iki ada tanggung jawabku piye ya Allah. Padahal banyak sak durunge tak delok ya gak ono banyu. Tapi piye mbok menawa nang kono ono banyu ya Allah. Belilah gitu ya. Yang namanya Siti Hajar. Ya ini bukan ngenyak Siti Hajar, ini prakteknya ngono. Delok nangis gitu. Begitu 7 kali oleh Allah didok. Ini memang sungguh-sungguh kamu. Sungguh-sungguh tenanan gue untuk suatu kebaikan. Walladzina jahadu fina. Itu bergetar hati kita kalau gitu ya. Sapa wae yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah, dalam kebenaran fina, fi dalam na itu Allah, maka lanahdiyanahum subulana, Allah akan membuka jalan. Wes sampai kesel, delok anake mancal-mancal jam. Masya Allah, terus langsung wong banyak teko neng kono, walaupun gak minta, langsung sebagai tali asih toh wong ide sing nemokne itu kan. Wah, ini menjadi subur lah di situ. Nah, ini lapisan 7. Nah, kalau kita lihat, kita visualisasikan, dia bumi cupilik tadi debu toh, musuh matahari. Nah, kalau sekarang musuh tata surya, bumi ku cupilik banget Pak. Inti bumi ki bingung aku. Nah, seperti kayak debu, ya. Nah, kalau ini tata surya ini kalau di dalam galaksi Bima Sakti ini jadi debu. Saking miliaran galaksi ini ada miliaran tata surya. Lah kok galaksi itu di dalam alam semesta koyok debu,
miliaran galaksi. Masya Allah. Allah lebih besar enggak? Loh, Allah itu menciptakan segalanya hanya kun fayakun. Ya jauh, enggak ada batasnya. Mau berapa, mau dihancurkan dunia kiamat enggak enak, ya enggak apa-apa, urusan Allah gitu ya. Karena itu kita harus yakin, kita harus tunduk sama Allah ya. Nah, oleh Allah dikatakan dunia saisine andekan dianggap emas, ditambah lagi dunia saisine dianggap emas, itu kecil. Tapi kampung akhirat, surga di mata Allah itu pahala yang terbaik, reward yang terbaik. Ayo kita menuju ke sana. Nah, jadi begitu. Nah, kabeh nanti kita akan menjadi orang yang super cerdas. Mata kita tajam setelah kita mati. Kita barang dosa kita sadar pun kita tahu jadinya. Nek wis mati, Bu. Nah sekarang kita kan enggak tahu ya, api elek itu nek wis mati. Oh, disitulah kalau kita kagian dosa kita menyesal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tundanan matiku ya Allah, aku akan hidup lagi dengan baik ya Allah, aku akan bersedekah kemana-mana, ke masjid dan sebagainya ya Allah, aku pengen jadi orang baik ya Allah. Jadi kebanyakan satu butir ini gak nyesal, satu rambut, sing rambut liane menyesal seperti itu. Tapi waktunya sudah habis, salahmu dewe diberi kesempatan tapi gak tobat-tobat. Jadi seperti itu ya. Mungkin kita mulai masuk ke segmen tanya jawab ya Pak? Iya, tanya jawab aja. Mungkin ada yang jamaah manajemen Islam yang mau bertanya. Monggo silakan. Ya, satu. Bapak-bapaknya ada yang bertanya? Oke, kita dengarkan pertanyaannya dulu, nama dan alamatnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahini dari Keranggan untuk mengenai ikhlas, Bapak. Untuk bagaimana sih cara kita, ada tip-tip untuk ikhlas? Pertama, kemudian yang kedua, apakah ikhlas itu bisa dirasakan? Demikian Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Atau ini dulu? Oke, dijawab dulu ya sambil kita persiapkan pertanyaan yang selanjutnya. Itu sudah dibahas di manajemen ikhlas. Sayang kita ini tiap minggu nggak ikut, monggo boleh ikut saja nih. Nah, tapi ikhlas itu adalah pikiran kita, siap kita, niat kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu semata-mata ditujukan kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, tauhid kita kuat bahwa Allah itu segalanya, Allah sangat menyayangi. Kalau kita tujukan kepada Allah, nyumber kekuatan ilahiyah masuk ke kita dan sebagainya. Jadi wis to dunia ini Allah itu maha besar. Ini bisa jadi ujian kami. Kalau ujian dengan sabar kita dapat pahala, kita mudah diberikan jalan keluar. Itu terimain dulu. Kalau kita ini kena musibah, terimain dulu. Ya Allah, mungkin karena ini kelemahanku, mungkin karena ini sudah ujianmu, aku terima ya Allah. Namun aku akan berikhtiar ya Allah, dan berdoa kepada Allah, mudahkanlah kami memecahkan masalah yang sedang menimpa kami. Andaikan gitu. Tadi saya nggak melihat jenengan punya masalah, ini cuma contoh saja. Kalau ada gitu, terima dulu, terus kita berikhtiar sambil berdoa kepada Allah. Kesungguhan itu fina waladina jahadu fina lana dianahum jubulana, akan diberikan jalan. Ya seperti itu Bu Inta ya, bisa dirasakan, bisa, karena kita jadi legowo, kita bisa dekat sama Allah, kita merasa sudahlah ini pembelajarannya Allah, akhirnya kita bisa minta ampun, mbok menawa ada yang salah di kita, ndak salah Bu, introspeksi diri dan sebagainya, itu pengakuan itu Allah sangat senang. Maka ada istilah di Quran diulangi sampai puluhan kali, innallaha ghafurur rahim. Ghafurur itu artinya mbok menawa kowe ku ono salah-salah minta ampun.
Bareng minta ampun Allah ridho, rahim, kasih sayang Allah yang khusus untuk orang yang disukai karena sudah minta ampun. Allah itu seneng loh Pak. Allah itu kita minta ampun sama Allah. Saking senengnya akhirnya Allah memberikan rahimnya tadi, kekhususan kasih sayang yang khusus kepada hambanya. Bisa berupa penyembuhan, bisa kalau sudah komplikasi nggak karuan ya akhirnya oleh Allah dimatikan dengan husnul khotimah. Lebih bisa lah Bu, daripada membebani terus-terus gitu kan akhirnya sudahlah wis sepuh wis apa gitu akhirnya dimatikan. Penyelesaian Allah udah hak Allah itu. Sementing kan kita matinya husnul khotimah. Kalau sakit itu sabar itu kan ya akhirnya ngerontok nih dosa. Nah semacam ini dia buta hafal Quran jek enom, dia sangat tauhidnya sangat tinggi, malah gak minta dia itu untuk disembuhkan matanya biar nanti hisabnya itu perhitungannya Allah ringan saya, dan saya harus menghafalkan Quran dan harus bisa mengamalkannya dan sebagainya. Jek enom begitu, Nah, ini mau pertanyaan lagi nggak? Iya, iya mau bertanya lagi. Nah, ini sudah ada penanya kembali, Pak. Kita buka pertanyaan dulu ya, Pak. Oke, monggo. Tauhid adalah kunci ibadah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, selain itu kaitannya dengan doa, Pak. Doa kita akan terkabul. Ada yang mengatakan memberi tuntunan harus membaca doa untuk ayah dan ibu dulu, kemudian baca sholawat dan zikir, baru kita berdoa atau meminta. Apakah memang ada tuntunan yang pas untuk kita agar doa kita dikabulkan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Ada tuntunannya Bu. Adab doa itu yang baik, kita harus sungguh-sungguh, tulus ikhlas, percaya sama Allah bahwa Allah selalu mengabulkan hamba-hambanya yang berdoa. Ud'uni astajib lah, akan aku kabulkan. Ning ada syaratnya, ojo mbok sekutokne aku di surat yang lain. Cobalah taatlah kepada tuntunanku. Nek sholat ya ini, dan wong gak sholat nyolongan berzina ndonga untuk pribil ya gak diridhoi Allah. Jadi yang nomor satu, cobalah kita menjadi hamba Allah yang baik, yang bersih, yang percaya sama Allah, doanya sungguh-sungguh, berharap-harap kepada Allah. Jadi doa itu kalau kita sambil berharap, sambil terpipi nangis berharap, dan terus menerusan sabar sampai dikabulkan. Dulu kan ada Zakaria atau apa yang termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Ibrahim itu kan berdoa nggak bosan-bosannya ya Allah, aku nggak bosan-bosannya ya Allah. Zakaria itu di Quran juga ada, hamba ingin punya keturunan sehingga bisa meneruskan cita-cita untuk berdakwah ya Allah. Akhirnya gitu, begitu ndelok kepada ini, kok neng kamar kok no buah-buahan, padahal gak zamane musim buah-buahan. Songkondi, sopo sing ngekei isuk neh nanggone Maryam lho kono buah-buahan. Akhirnya dia percaya itu karena Allah, sehingga dia berdoa sama Allah, akhirnya dikabulkan, punya anak. Nah sekarang tata cara adab yang baik itu diminta setelah menjalankan kebaikan. Kadang kita bersedekah dulu sambil ndonga, kita habis sholat tahajud di tempat-tempat kayak di Mekah dan sebagainya, di Raudhah dan sebagainya. Itu masalah tempatnya. Terus sebelum doa memang dianjurkan kita berzikir sama Allah. Bahkan apa doa yang kita kabulkan, misalnya kita pengen sugih Bu ya, ya Wahab, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah. Fatah itu bukalah pintu-pintu rezeki untukku ya Allah. Ya Wahab, berilah kami rezeki ya Allah. Ya Rozak, berilah rezeki ya Allah. Ya Ghani, Engkau maha kaya ya Allah. Ya Mughni, berilah kekayaan kepada hamba ya Allah. Kekayaan yang barokah, bukan kekayaan yang ini. Insya Allah akan lebih
membuat hati kita sungguh-sungguh kusuk sehingga mudah diterima Allah. Nah, Allah sudah mengendaki nyanyo, tapi Allah melihat. Jadi aku yang njaluk apa ya? Oh, ya kowe ku Pak Darmono njaluk presiden kok. Hah? Aku ilmune gurung gathuk tiwas ditaboki wong-wong sakmono kae ya gak dikabulkan, diberi yang lain, ya sudahlah jadi pengusaha roti gitu. Ya pokoknya rezeki ini lancar dan sebagainya gitu, ya. Jadi Allah Maha tahu segalanya, iki ibu Ebian gitu. Makanya ada kan Nabi Khidir itu kan kuatane apa didirikan. Wis ambruk didirikan. Kok gak golek opah? Enggak lah, wong itu orang miskin, tapi bapaknya orang baik. Mudah-mudahan nanti kalau udah gede nyumber yang namanya warisan itu. Jadi begitu. Oh, Nabi Khidir sudah luar biasa gitu. Bu saiki cek urip enggak tahu gitu ya. Enggak ada yang tahu. Jadi gitu Bu. Sholawat akan mendekatkan la ilaha illallah. Kan soalnya manifestasi zikir yang paling gede ganjarannya itu yang menyangkut tauhid. Ya. La ilaha. Tidak ada Tuhan itu sesuatu yang kita rela untuk menjalankan, mengikutinya, pokoknya dan sebagainya. Bisa nafsu kita kan, kurang ajar ya. Dek tuku mobil api ya kan ya. Aku ya tak boleh tuku api dan sebagainya. Jadi jor-joran karena gengsi dan sebagainya. Nah, kalau niatnya gitu kan kacau. Nah, itulah. Nah, jadi prinsipnya gitu Bu. Baik, jamaah, alhamdulillahirrabbilalamin, ini udah waktunya, udah di penghujung acara gitu. Karena itu mungkin kita akhiri dulu ya Ustaz, dan kita akan tetap menantikan jamaah kajian manajemen Islam sekalian untuk bisa hadir dalam kajian manajemen Islam di hari yang selanjutnya, di hari-hari berikutnya. Tauhid tersebut adalah merupakan benteng Allah yang terbesar. Barang siapa yang memasukinya, insya Allah dia akan aman. Demikian akhirnya kami dari tim manajemen Islam Kru Lingkar TV mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.